A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA dan CPD HTS expertise. Di sini saya akan men-sharekan sebuah e-book hasil 10 tahun bekerja di bidang manajemen kesehatan, terutama di rumah sakit. Ini tips dan teknik untuk meningkatkan revenue. E-book ini tidak gratis karena ini adalah empirical study saya selama 10 tahun belakangan ini dan saya rasa pantas untuk dihargai. Ini kumpulan dari apa yang jalan dan apa yang tidak jalan selama saya menjabat sebagai direktur rumah sakit, sebagai manajer medis, sebagai SPI, sebagai ketua akreditasi dan berbagai macam posisi di rumah sakit. Ada 8 chapter di e-book ini, chapter pertama hingga chapter ke-8. Kenapa ini saya rilis? Karena saya berpikir tidak semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu memiliki kondisi yang sama. Jadi setelah berlalu lalang di 10 rumah sakit, saya melihat memang semuanya tidak berjalan lancar dengan berbagai macam faktor, mulai dari pemiliknya, kondisi, lokal culture, pasiennya, strateginya, skema, bentuk dan sebagainya. Itu tidak semuanya menghasilkan profit atau menghasilkan laba dari aktivitas pelayanan kesehatannya. Ya tentu saja jika tidak menghasilkan profit, tidak laba atau tidak bekerja secara maksimal di finansial, maka pelayanan kesehatan itu terancam sakit atau tidak sehat. Saya sharekan, tetapi saja tidak gratis. Sekali lagi ada harga dan menurut saya pantas untuk dibayar karena memang ini jerih payah dari selama ini. Saya masukkan ada yang jalan, ada yang tidak jalan di sini. Contoh yang bisa saya sharekan adalah yang di chapter 1 untuk understanding revenue in healthcare. Ya kita tahu kalau terutama di swasta, pelayanan kesehatan yang swasta, revenue adalah darahnya. Jadi tidak ada darah tidak bisa hidup seperti di tubuh manusia. Nah, di dalam revenue itu ada 4 faktor atau saya menyebutnya key metricsnya untuk menilai bahwa revenue itu bagus atau tidak, optimal atau belum. Jadi untuk revenue-nya sendiri kita tidak bisa bilang 10 miliar itu banyak untuk sebuah rumah sakit yang memiliki tempat tidur di atas 200, atau kita tidak bisa bilang 2 miliar per bulan itu terlalu sedikit untuk sebuah rumah sakit yang tempat tidurnya hanya 50 dan tidak lengkap pelayanannya. Jadi mungkin C dasar ya. Pertama kita lihat dari net revenue. Jadi ada 4. Net revenue, average revenue per pasien. Saya zoom dulu. Ini net revenue, average revenue per pasien, revenue cycle efisiensi, dan yang selanjutnya adalah account receivable aging. Ini penting sekali. Jadi ada 4 tadi, net revenue, kemudian average revenue per pasien, dan revenue cycle efficiency. Net revenue atau laba bersih kita sudah tahu semua. Laba bersihnya diproporsikan dengan total pendapatan kotornya, itu akan menjadi efisien atau tidak. Kemudian pendapatan per pasien, kalau rumah sakitnya itu full BPJS-an, maka tinggal dikomparekan, dibagi saja total pendapatan dengan total pasien. Pendapatan per pasien atau klaim per pasiennya itu berapa, sudah efektif, sudah maksimal atau belum. Nah, yang 3 ini mungkin yang belum banyak yang tahu dari sisi manajer kesehatan, itu revenue cycle efficiency. Ini apa? Ini adalah proses tahapan pendapatan itu berjalan. Jadi dari depan, dari kasir dia dapat uang, kemudian masuk ke dalam keuangan, kemudian masuk lagi ke dalam manajemen, kemudian masuk lagi sampai revenue itu kita dapat sampai jadi angka bersih. Ibaratkan adalah membreakdown laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah laporan. Jadi hanya angka, hanya ditulisan di laporan. Kita belum pernah mengecek ke dalam aktivitas real di lapangannya. Jadi laporan itu bentuk manusianya, bentuk aktivitasnya di lapangan. Ini banyak sekali dari kita seorang profesional, terutama direktur rumah sakit, tidak mengecek. Oh, laporannya disajikan bagus, laba rugi bagus, udah selesai, that's it. Belum tentu di lapangan. Contoh, kita dapat pendapatan klaim BPJS 2 miliar. Nah, dipakai sampai laba bersih ke dalam itu tidak dicek. Alurnya sama enggak?
kan ada angkanya tuh, dari revenue berapa, total pendapatan berapa, HPP berapa, biaya operasional berapa, kemudian ada gaji, bla 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 bla. Itu dicek realnya di lapangan. Itu adalah revenue cycle efficiency. Kata kuncinya apa? Semakin banyak proses, semakin tidak efisiensi. Artinya apa? Bocor revenue 2 miliar, nyangkut di HPP, nyangkut di biaya operasional, nyangkut di mana, semakin panjang semakin tidak efisiensi. Ini mungkin banyak yang belum menjadi concern. Yang kemudian adalah account receivable aging. Untuk revenue growth rate, ini mungkin saya tidak bahas dulu di video ini. Account receivables aging adalah piutangnya berapa lama umurnya. Ini juga menjadi concern. Kalau BPJS sudah ada standar, mungkin lebih mudah untuk menjadikan patokannya. Oh, sesuai kesepakatan dengan BPJS Kesehatan kapan didapatnya. Ini revenue growth rate, mungkin di video selanjutnya saya jelaskan. Terima kasih.